Mitra JISI senantiasa bersemangat juga di awal pekan ini, tentunya di awal Februari 2022. Senang sekali hari ini Zoma akan memandu acara SKS yang tentunya biasanya dipandu oleh Bang Dipo. Tapi di awal tahun ini spesial, Zoma akan memandu dua wanita hebat yang akan siaran sesaat lagi, dan tentunya program Sharing Knowledge Series pada kali ini akan siaran bersama Ibu Dr. Rina Usmatun Hasana, SOSI MM, yang beliau merupakan Kepala Subdivisi Pengkajian Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta, dan juga bersama narasumber yang satunya yang sama-sama cantik juga, yaitu Dr. Kandidat Putri Mega Desyana, SEMM. Beliau merupakan dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita boleh sapa. Yang pertama yang akan kita sapa, wanita yang sudah bergelar doktor ini, Bu Dr. Rina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dan kita sapa juga secara virtual ya. Sudah bergabung bersama kita ada Dr. Kandidat Putri Mega Desyana, atau kita sapa Mbak Mega, boleh ya? Boleh. Ya, betul sekali Mbak Zoma, dengan Mbak Mega aja. Mbak Mega, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Zoma. Dan Mbak Rina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Rina tahu Kak Uswah nih, karena punya program. Kak Uswah boleh? Kak Uswah boleh ya? Mbak Rina aja ya. Saya biasa kenal dengan Mbak Rina. Ditunggu loh Mbak program selanjutnya. Ini. Oh, siap. Sahabat Uswah akan hadir. Sahabat Uswah. Oke. Baik, tema hari ini sangat menarik sekali karena relate dengan kehidupan kita saat ini Mitra JISI, yaitu tentang menyelesaikan masalah dengan usaha sosial. Kita akan ulik lebih dalam lagi tentang tema yang satu ini, dan tentunya semua akan mempersilahkan Ibu Dr. Rina untuk menyapa Mitra JISI terlebih dahulu. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Kak Zoma. Ini saya langsung membuka atau saya menyapa? Menyapa boleh, membuka langsung juga. Baik, kepada Mitra JISI dimanapun berada, alhamdulillah hari ini saya bisa ditemani Mbak Zoma untuk SKS sesi 3. Nah, ini sekaligus saya akan membuka Mbak Zoma, jadi kita langsung formalnya aja kan Mbak Zoma ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati narasumber pada hari ini Ibu Dr. Kandidat Putri Mega Desyana, sahabat saya yang alhamdulillah selalu senyum sumringah karena selalu berbahagia. Yang saya hormati juga rekan-rekan penyiaran di Radio JIC dan JIC TV. Kemudian juga kepada Kak Zoma, terima kasih sudah mendampingi saya, dan seluruh mitra JIC dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ini adalah Sharing Knowledge Series sesi 3, di mana kita sudah memulai dari tahun 2019, kemudian berlanjut sampai sekarang ini, dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas supportingnya dari para tim, kemudian juga dari para pendengar, sehingga acara ini bisa berlangsung terus hingga sesi yang ketiga ini. Adapun sesi kemarin kita sudah melewati 18 kali pertemuan Kak Zoma, dan ini adalah sesi yang pertama, sesi ketiga dengan jilid yang pertama di tahun 2022 dimulai oleh sahabat saya Ibu Dr. Kandidat Putri Mega Desyana. Insya Allah di bulan ini beliau akan promosi dokter ya. Amin, lancar-lancar mudah-mudahan Mbak Mega. Amin. Dianggap doa dulu ya Mbak Rina ya. Baik, Jakarta Islamic Center sesungguhnya memiliki visi menjadi pusat peradaban Islam, dan untuk itu kami berupaya memberikan kajian-kajian yang terbaik bagi seluruh masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia. Kemudian sebagaimana tagline Kota Jakarta adalah sebuah kota kolaborasi, maka saya di divisi pengkajian bersama dengan teman-teman divisi penyiaran, infocom, dan divisi lainnya bekerja sama untuk membangun, untuk berupaya memberikan kajian-kajian yang aktual, berbobot, dan tentunya mendatangkan narasumber-narasumber expert di bidangnya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi hasanah keilmuan, menjadi masukan bagi kita semua di situasi yang sangat terbatas ini, karena kita akan kembali lagi memasuki masa PPKM mungkin, dan tentu saja Mbak atau Mas Corona ini masih berada di sekeliling kita, sehingga kita selalu harus
taat protokol kesehatan, kemudian juga menjaga kesehatan kita. Kemudian juga untuk hari ini kita akan membahas tema tentang menyelesaikan masalah dengan usaha sosial. Dan tentunya sahabat saya sudah sangat expert di bidangnya untuk masalah social enterprise ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi kita, sesungguhnya kita juga mengenal apa itu entrepreneurship atau kewirausahaan. Di mana sejarah Islam mencatat bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW juga seorang entrepreneur. Begitu pula ketika Nabi Adam mendidik anak-anaknya seperti Habil dan Qabil juga menjadi seorang entrepreneur, di mana mereka berwirausaha dengan bercocok tanam, kemudian juga mengembala ternak, menjualkan hasil ternaknya, itu juga merupakan sebuah entrepreneurship. Kemudian entrepreneurship di zaman sekarang ini tentunya ada yang offline, ada juga yang online. Namun keduanya bisa dianggap menjadi sebuah amal soleh. Karena apa? Karena keduanya bisa menghasilkan lapangan-lapangan pekerjaan, kemudian juga menyediakan pendapatan bagi individu-individu, kemudian juga tentunya untuk negara itu akan menurunkan tingkat pengangguran. Jadi sesungguhnya ketika Rasulullah saat itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, pekerjaan apa sebenarnya yang paling baik di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah bersabda, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan kemudian juga perdagangan yang mabrur. Perdagangan itu jual beli. Jadi artinya di sini ada terkilas entrepreneurship di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Jadi sesungguhnya jiwa-jiwa entrepreneurship, jiwa-jiwa kewirausahaan memang sudah diajarkan sejak zaman Nabi-Nabi kita. Kemudian zaman Rasulullah SAW. Kaitannya dengan materi kita ini adalah social enterprise. Sesungguhnya misi sosial dari social enterprise ini adalah membangun dunia yang lebih baik. Karena kita ingin melakukan sebuah perubahan untuk dunia yang lebih baik. Nantinya akan dipaparkan secara lengkap oleh sahabat saya, Ibu Dr. Kandidat Mega. Namun yang harus kita menjadi masukan buat kita semua, membagi pelajaran buat kita semua, bahwasannya social enterprise ini bukan hanya semata berkaitan dengan ekonomi, tetapi di sini kita mempunyai value, nilai yang lebih, yaitu di mana kita bisa memperhatikan individu, memperhatikan lingkungan, memperhatikan komunitas kita, sehingga terjadi perubahan-perubahan, jadi transformasi yang kemudian akhirnya membangun dunia yang lebih baik. Kemudian juga kalau kita bisa mengambil quote dari salah seorang social entrepreneurs yang mungkin Mbak Mega sudah paham juga, ini Bill Drayton ya Mbak Mega. Saya mengambil quote-nya, saya bacakan saja. Menyatakan bahwa social entrepreneurs are not content just to give a feast or teach how to feast. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Jadi Bill Drayton ini salah seorang wirausaha sosial di Amerika Serikat tahun 1972 yang terkenal dengan pendiri Asokanya itu, yayasan yang berkonsentrasi pada pemecahan masalah sosial, menerangkan pada kita bahwasannya wirausaha sosial bukan sekedar apa yang kita kenal dengan memberikan kail, namun juga wirausaha sosial ini melakukan yang lebih besar dari itu, memiliki value yang lebih besar dari itu, yaitu wirausaha sosial berarti kita harus siap untuk melakukan perubahan besar dan berpikir positif untuk masyarakat maju yang lebih positif. Jadi masyarakat maju lebih positif karena bisa berdaya oleh tangan-tangan kita, yaitu tangan-tangan wirausaha sosial. Mungkin sedikit dari saya yang nanti akan dipaparkan lebih luas, lebih dalam oleh narasumber kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga mitra GIC bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kita pagi hari ini. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bisa kita petik dari apa yang Bu Rina sampaikan ini adalah berkaitan juga dengan bagaimana kita sebagai umat muslim, Rasulullah sudah contohkan dan kita harus semangat untuk bisa menjadi entrepreneur juga. Dan dari entrepreneur ini Mitra JC tidak hanya sekedar uang saja, tetapi lebih besar kebermanfaatannya dan juga lebih luas jangkauannya juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan langsung saja setelah tadi Bu Rina atau Mbak Rina kita sapa ya. Ini sudah, Kak Uswa aja ya. Ini sudah menyampaikan bagaimana dahsyatnya entrepreneur dan kebermanfaatan yang meluas. Kita selanjutnya akan sapa Mbak Mega yang sudah terhubung secara virtual pada pagi hari ini. Mbak Mega, Ya, mudah-mudahan segala urusan dokternya dilancarkan. Amin. Segera Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Mbak untuk motivasi dan doanya. Baik Mbak Mega, selanjutnya boleh langsung sama Mitra JC dan menyampaikan sebenarnya apa sih, bagaimana menyelesaikan masalah dengan usaha sosial. Oke, baik. Makasih Mbak Rina dan juga Mbak Zoma atas kesempatannya ya untuk memberikan sharing nih di acara GIC hari ini. Mitra GIC semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, topik saya memang mengenai tentang usaha sosial atau social enterprise. Sebagian dari Mitra GIC mungkin udah familiar ya dengan apa sih itu usaha sosial, tapi bisa jadi sebagian yang lain masih asing ya dengan usaha sosial ini. Di sekitar kita gitu ya, misalnya mungkin Mitra GIC pernah melihat adanya sampah-sampah yang nggak keurus, atau anak-anak usia sekolah kok pada nggak sekolah nih ya, kelihatannya mungkin dari kalangan yang kurang mampu gitu. Nah, ada orang-orang yang tergerak ya untuk menyelesaikan masalah ini, entah menyelesaikan sampah tadi ataupun memberikan pendidikan bagi anak-anak yang tidak sekolah tadi. Orang ini kemudian membentuk usaha atau membuat kegiatan gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan ini adalah bentuk dari social enterprise atau usaha sosial tadi. Oke, sebelumnya saya akan share materi saya. Ya, apakah sudah terlihat Mbak Zoma? Ya, sudah Mbak Mega. Sudah terlihat ya, baik. Oke. Nah, di materi saya ini ada outline yang akan saya sampaikan. Demikian, ini ada yang pertama, bagaimana permasalahan ya lingkungan dan juga sosial di Indonesia. Mengapa usaha sosial ini penting? Apa itu usaha sosial? Model dan bentuk badan hukum dari usaha sosial. Contoh-contoh usaha sosial di dunia dan juga di Indonesia, dan juga faktor penentu keberhasilan usaha sosial, baik itu internal ataupun ekosistem, dan juga kesimpulan. Nah, Mbak Zoma, saya nanti perkenankan nih kalau misalnya ada Mitra GIC ya yang di tengah-tengah pemaparan saya, di tengah-tengah sharing saya tuh mungkin ada yang chat, ada yang bertanya, silakan aja. Jadi silakan saya diinterupsi untuk kemudian bisa saya jawab dulu pertanyaannya. Siap Mbak Mega. Oke, baik. Masuk ke bagian yang pertama, tadi udah saya berikan ilustrasi ya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali permasalahan sosial dan juga lingkungan. Bisa kita lihat di sini, ini hanya beberapa di antaranya. Dari 269 juta jiwa pada tahun 2020 di Indonesia ya, 25,9 juta jiwa itu hidup di bawah garis kemiskinan atau hampir 10%. Kemudian 1 dari 10 anak usia 6 hingga 17 tahun usia wajib sekolah itu ternyata tidak bersekolah. Kemudian ada lagi fakta bahwa 30,8% anak usia di bawah 5 tahun balita ini mengalami stunting atau gizi buruk. Kemudian ada lagi 67,8 juta ton sampah ya yang ada di Indonesia ini, ternyata 37,3%-nya ini dikontribusikan oleh sampah rumah tangga. Dan ada lagi masalah seperti akses atau akses untuk air bersih ya, atau sanitasi, yang dimana 84,6 juta jiwa itu tidak merasakannya gitu. Jadi banyaknya permasalahan-permasalahan ini, tentu kalau kita lihat sebenarnya ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah gitu. Tapi tentu kita pahami bahwa pemerintah itu dananya terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan peran partisipasi ya dari masyarakat untuk bisa ikut membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kenapa sih usaha sosial ini menjadi penting? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di bagian awal, bahwa ada ya masalah-masalah yang belum terselesaikan tadi dengan karena anggaran yang terbatas dari pemerintah, padahal ada kebutuhan yang belum terpenuhi di masyarakat. Jadi adanya market failure gitu ya. Nah, ini tentu
bisa salah satunya ini diatasi dengan adanya social enterprise atau usaha sosial. Nah, usaha sosial ini akan menjadi solusi bagi kesenjangan ekonomi, sosial, bahkan lingkungan di sekitar kita. Sampah, ya, pengangguran, disabilitas yang mungkin kita pikir orang disable ini akan kesulitan kan ya mendapatkan pekerjaan. Tapi ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk mengumpulkan mereka, memberikan pelatihan kepada mereka, dan akhirnya mereka bisa memberikan hasil ya, hasil usaha, misalnya jahitan atau lainnya, sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan untuk diri mereka sendiri. Dan juga memberdayakan masyarakat-masyarakat terpinggirkan tadi ya, yang marginal tadi itu, baik secara ekonomi ataupun mungkin secara status lainnya. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan usaha sosial itu sendiri apa sih ya, secara konsep, terus karakteristiknya, dan bedanya gimana nih dengan usaha komersial. Kita bisa lihat di sini yang pertama dari konsep usaha sosial, ada beberapa peneliti yang sudah saya cuplik di sini ya. Usaha sosial ini merupakan sebuah usaha yang mengejar tujuan sosial. Jadi intinya tuh dia dasarnya ini adalah karena adanya kebutuhan sosial yang ingin dia kejar untuk bisa diselesaikan, namun dia tuh berbeda dengan yayasan sosial atau lembaga sosial yang hanya menunggu adanya donasi. Mereka juga punya kegiatan komersil untuk mencapai tujuan sosialnya tadi itu. Jadi dengan utamanya ini adalah misi sosial, tapi mereka punya usaha komersil supaya bisa mendukung tujuan sosialnya tadi itu. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Doherty and et al. Ya, yang menyampaikan bahwa organisasi sosial ini merupakan organisasi hybrid. Ya, jadi dia punya dua misi secara bersamaan. Yang pertama misi sosial, dan yang kedua adalah bagaimana supaya dia bisa menjaga keberlangsungan finansial dari organisasinya supaya bisa mendukung tujuan sosialnya tadi. Gitu. Dan ini tentu nggak mudah ya Mitra JIC ya untuk melakukan ini gitu. Dibutuhkan niat, passion dan lain-lain ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, saya lanjutkan dengan karakteristik usaha sosial. Jadi usaha sosial ini biasanya difokuskan pada pencapaian misi sosial, ya tadi udah saya sampaikan. Jadi dimotivasi ownernya ini, pendirinya ini dimotivasi dan fokus pada misi sosialnya, ya seperti apakah meningkatkan pendidikan, kesejahteraan atau menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Nah, yang kedua yang membedakan dia dari lembaga sosial biasa itu adalah memiliki usaha komersial, sehingga tidak seluruhnya atau tidak 100% dibantu oleh donatur. Gitu, dia bisa menjaga kelangsungan hidupnya kalau donatur ini nggak ada gitu. Dan yang ketiga, dari keuntungan yang mereka dapatkan tadi, sebagian besarnya diinvestasikan kembali untuk penerima manfaat atau masyarakat. Misalnya memberdayakan mereka, ya, gimana caranya supaya mereka bisa mandiri dan lain-lain. Ini adalah karakteristik utama dari usaha sosial. Jadi perbedaannya dengan usaha komersial seperti apa? Tadi udah sempat disinggung juga bahwa dari sisi di mana kalau si usaha sosial ini dia fokus pada keinginan untuk menyelesaikan masalah sosial, kalau yang usaha komersial ini biasanya dia melihat mencari keuntungan ya untuk profit oriented gitu. Nah, dari bagian ini ya yang disampaikan oleh Santos, kita bisa lihat bahwa kalau usaha sosial, dia itu akan create value, dia akan menciptakan nilai-nilai sosial. Karena apa? Karena dia melihat adanya kebutuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dengan memberdayakan masyarakat, memberdayakan orang-orang marginal tadi, ya, yang pada akhirnya akan mendapatkan solusi yang berkelanjutan dengan misalnya pendapat, katakanlah tadi ya, kita bisa lihat sampah ini akhirnya terselesaikan dengan baik. Kenapa kok bisa? Sampah itu kalau dipikir-pikir siapa sih yang mungkin nggak banyak gitu ya orang tertarik untuk mengelola sampah. Tapi dengan mereka, dengan adanya si usaha sosial yang bergerak di bidang sampah ini, orang-orang itu tergerak loh ngasih sampah ke mereka dengan apa? Misalnya sampahnya ntar ditimbang, dibayar. Jadi orang kan ngerasa ada motif, oh kalau misalnya saya punya ada sampah di sekeliling saya bantu bersihkan, saya bawa ke bank sampah, pada akhirnya saya akan mendapatkan penghasilan, pendapatan. Dan buat kaum marginal ini kan sebuah penyelesaian untuk masalah ekonominya. Buat sisi lainnya, ini adalah penyelesaian untuk masalah lingkungan. Sampah menjadi lebih teratur, lebih bisa dikelola dengan baik. Misalnya sampah diminta untuk dipilah gitu ya, sehingga dalam pengolahannya nanti itu bisa menghasilkan produk selanjutnya. Nah, berbeda dengan commercial enterprise atau usaha komersil yang dari awal pendiriannya orang tuh pasti mikirnya tentang keuntungan kan ya.
kalau kita ngomongin usaha komersil, apa ya yang perlu kita lakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan pasar yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan buat kita gitu. Sehingga pada akhirnya ini sebagian besar dari keuntungan tersebut pasti akan lari ke perusahaan. Sustainable advantage-nya ini adalah untuk perusahaannya sendiri. Kalau yang social enterprise ini biasanya untuk beneficiaries, untuk masyarakat. Itu adalah perbedaan utama antara usaha komersial dengan usaha sosial. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kalau sejauh ini ada pertanyaan, boleh disampaikan dulu Mbak Zoma, atau ya, bisa dilanjut? Ada hal yang pengen aku tanyakan sebenarnya ya. Boleh. Dari apa yang Mbak Mega sampaikan ini terkait dengan tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana kita sebagai mungkin masyarakat ya bisa menyumbangkan sampah kemudian mendapatkan penghasilan, dan ini bisa bermanfaat, salah satunya adalah kepada lingkungan begitu ya Mbak Mega ya. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu yang kita lihat fenomena sekarang gitu ya, banyak sekali kolaborasi yang dibuat atau diciptakan oleh influencer yang mempunyai pengaruh besar di sosial media sehingga mengajak masyarakat lebih luas untuk bisa ikut menjadi donatur begitu ya. Artinya memang ada sebuah kaitan yang saling berkaitan gitu ya. Kalau tadi kan masalah lingkungan terpecahkan, kalau ini masalah mungkin ada musibah atau ada suatu hal yang banyak ikut donatur menyumbang di sana, berarti itu menjadi salah satu hal yang menggerakkan begitu ya Mbak Mega ya, terkait adanya berkesinambungan itu. Betul sekali Mbak Zoma. Jadi dia bisa tidak hanya memecahkan satu masalah aja gitu kan ya Mbak Zoma ya. Nggak cuma masalah lingkungan terpecahkan dengan sampah-sampah yang jadi lebih bersih, tapi juga si orang-orang yang ibaratnya kaum marginal tadi ya bisa ikut menyumbangkan sampah dan mendapatkan penghasilan dari itu. Walaupun saya yakin juga kayak di rumah tangga sekarang juga udah mulai aware ya bagaimana memisahkan sampah-sampah gitu. Tapi di sini social enterprise ini memang tergerak hatinya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial ini, masalah-masalah lingkungan ini gitu Mbak Zoma. Baik, boleh dilanjutkan lagi Mbak Mega. Oke, baik. Ya. Yang selanjutnya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Semoga teman-teman Mitra GIC ya juga ikut memahami apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan di WA Mbak Zomanya. Iya, bisa boleh. Nanti langsung Mitra GIC langsung saja WhatsApp ke nomor biasa di 0813-8474-1827. Tadi udah ada beberapa yang masuk, sudah ada 2 pertanyaan. Nanti kita sambil jawab aja atau sambil kalau pertanyaannya kira-kira ibaratnya penting untuk dijawab sekarang nggak apa-apa Mbak Zoma sekarang, tapi kalau misalnya bisa ditunggu nanti saya jawab nanti juga nggak apa-apa. Berarti agak dikit lagi ditambah sama Mbak Mega nanti sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Siap. Baik, terima kasih Mbak Zoma. Oke, saya lanjutkan untuk Mitra GIC. Jadi usaha sosial yang tadi saya sampaikan ini bentuknya pun modelnya pun bisa berbagai macam nih ya. Kalau tadi saya udah contohkan tentang bank sampah gitu ya, atau mungkin ada tadi yang saya contohkan ada tentang disability, masyarakat yang memiliki ketidakmampuan atau disabilitas yang akhirnya kemudian dikumpulkan, diberikan keterampilan, dan akhirnya dia akan memberikan output gitu ya buat lingkungannya, misalnya jahitan atau lainnya. Itu kita bisa lihat dalam beberapa model di usaha sosial. Yang pertama ini adalah usaha sosial tertanam atau embedded. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa program sosial yang ada pada usaha sosial dengan aktivitas komersialnya itu berada dalam satu usaha yang sama. Ya, saya contohkan tadi bank sampah dan juga tentang bagaimana perusahaan ini ada salah satu contoh perusahaan ya, karyawan itu semuanya disable ya, diminta untuk melakukan kerajinan tangan karena mungkin di situ dia ketidakmampuannya adalah untuk berjalan gitu ya, jadi dia masih bisa menjahit, melihat dan lain-lain. Nah itu adalah bagian dari ini nih, usaha sosial tertanam ini nih, embedded, di mana program sosialnya dengan aktivitas komersialnya itu sama. Atau contoh lainnya yang mungkin kita tahu juga di sekitar kita itu adalah koperasi. Ya, seperti kita tahu koperasi kan udah menjadi bentuk usaha yang udah sangat familiar dengan masyarakat Indonesia. Dan ini pun sebenarnya bagian dari usaha sosial gitu ya Mitra GIC. Kenapa? Karena si koperasi ini dari anggota untuk anggota kan oleh anggota gitu ya. Jadi semuanya ini bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Mereka yang akan biasanya mereka punya usaha komersil ya, katakanlah mungkin ada toko atau mungkin ada hal-hal lain gitu ya, mereka bisa jual belikan di sana. Nah, di situ adalah contoh dari yang embedded.
Kemudian yang kedua, ini adalah usaha sosial terpadu atau integrated. Nah, kalau di usaha sosial yang ini modelnya, maka program sosial dengan aktivitas komersilnya itu beririsan. Ya, jadi dia kalau kita bisa lihat ini contohnya pesantren atau sekolah. Nggak semua sekolah ya. Artinya gimana? Sekolah yang memang dia punya keinginan untuk menyekolahkan orang-orang yang kayaknya nih kaum marginal tadi ya, mungkin nggak punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Nah, tapi di lain sisi mereka itu juga membuka layanan untuk umum, untuk orang-orang yang mampu membayar. Jadi misalnya ada orang-orang yang membayar di sana, ada siswa-siswa yang membayar, tapi selain itu mereka juga memiliki siswa-siswa yang tidak dipungut bayaran, karena itu adalah bagian dari aktivitas atau misi sosialnya mereka. Gitu. Jadi di sini kayak pesantren atau sekolah yang memiliki model seperti tadi saya sampaikan, ya, ada siswa berbayar, ada siswa yang gratis. Ini adalah bentuk dari social enterprise juga. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya lembaga pelatihan, ya, pelatihan ada di Jakarta ya, namanya Kledio, itu tentang pelatihan coding di sana. Nah, di sini dia memberikan itu nggak cuman pelatihan yang berbayar untuk umum, tapi juga untuk orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan tapi ingin berlatih tentang coding tadi itu diberikan slot sama perusahaan ini. Sehingga keduanya ini ada di dalam satu wadah yang sama, satu sekolah yang sama. Ini adalah yang integrated. Dan yang ketiga, ini terpisah nih, usaha sosial eksternal. Jadi program sosial dengan aktivitas komersil dari perusahaan ini berbeda gitu. Jadi biasanya perusahaan punya misi sosial ya, kemudian mendirikan sebuah organisasi sosial tadi itu yang dananya didanai dari perusahaan lain ya, perusahaan dia juga, perusahaan dari yang sama gitu ya, mungkin anak perusahaannya ini adalah perusahaan sosial tadi. Dia akan mencari uang dari perusahaan yang lain, keuntungannya dia akan berikan ke usaha sosialnya, ya, jadi ke program-program sosialnya. Nah, ini salah satu contohnya adalah, katakanlah ini ada sekolah ya, sekolah ini murni berbayar, nggak ada nih di dalam sekolah ini yang nggak bayar, semuanya berbayar. Tapi sekolah ini punya tujuan sosial, yaitu punya kurikulum yang bagus, ya, dia punya fasilitas yang baik, dia juga bikin sekolah untuk orang-orang yang nggak mampu, jadi khusus untuk yang nggak mampu nih di sekolah ini. Ya, ada sekolah yang seperti itu. Nah, ini masuknya ke yang eksternal. Atau mungkin kalau mitra GIC juga pasti pernah dengar ya bahwa perusahaan-perusahaan komersil itu punya dana CSR yang cukup besar yang pada akhirnya mendirikan sebuah usaha sosial. Nah, usaha sosialnya ini adalah bagian dari si yang eksternal. Karena dia nggak sama dengan perusahaan induknya, tapi dia didanai dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan induknya. Oke, kira-kira itu untuk model usaha sosial. Jadi ada 3 jenisnya, ya, ada yang embedded, integrated, dan juga ada eksternal. Oke, saya lanjutkan. Boleh diseling satu pertanyaan? Silakan. Ya. Kita sama-sama Mitra JC. Ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp dari Anissa di Kampung Melayu. Assalamualaikum Mbak Rina dan juga Mbak Mega. Saya langsung mau bertanya. Untuk menjadi social enterprise, membantu kaum marginal bisa berperan dimulai dari mana saja. Dan jenis-jenis kategori social enterprise itu apa saja dan bagaimana mengambil peran dari hal paling sederhana. Jadi lebih ke social enterprise begitu ya Mbak Mega. Yang pertama ini mulainya dari mana tadi ya Mbak ya? Ya, mulainya dari mana dan seperti apa cara mengambil perannya dari hal yang paling sederhana. Oke ya, baik Mbak Anissa di Kampung Melayu, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk social enterprise ini seperti tadi saya sampaikan, mulainya dari mana sih? Biasanya nih ada orang-orang yang memang punya hatinya itu mudah tergerak ya dengan kesulitan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ketika seseorang itu udah ngerasa misalnya nih lihat petani ya, ini petani zaman COVID gini kok kasihan banget ya. Pendapatannya makin turun. Nah, kemudian dia berinisiasi gitu ya, melakukan inisiasi untuk bikinin marketplace deh, bikinin katakanlah ini belum masuk ke dalam perusahaan gitu ya Mbak Anissa ya. Tapi ini bisa dimulai kayak misalnya aku bikinin WAG deh untuk si petani ini ya, atau untuk si penjual sayur yang
karena PPKM kan jadi nggak boleh ke pasar nih kita ya, jadi dibikinin WAG di beberapa perumahan gitu ya, terus udah gitu si tukang sayur ini ibaratnya dia jadi kayak marketplace kecil gitu ya, yang walaupun di situ dia menjadi konektor aja antara si tukang sayur atau petani dengan si konsumennya. Ini pun sebenarnya udah merupakan cikal bakal dari si social enterprise tadi, bahwa kita pengen memberikan manfaat lebih ya, memberdayakan si katakanlah petani atau tukang sayur tadi itu supaya bisa tertolong di sana gitu. Nah, tapi kemudian pertanyaan berikutnya seperti apa tadi, sorry Mbak Zoma, aku boleh diulang dikit? Mengambil perannya dari mengambil perannya seperti apa? Ya, dari hal yang sederhana. Mungkin tadi contohnya udah cukup sederhana ya Mbak Zoma ya. Tadi itu kayaknya di bagian awal ada pertanyaan yang aku miss deh, apa ya? Tadi jenis-jenis enterprise apa saja, jenis-jenis social enterprise apa saja yang bisa membantu kaum marginal? Ya, jenis-jenis social enterprise seperti apa aja? Tentu saja banyak sekali nih Mbak Anissa. Ya, baik itu kalau jenis-jenis ini apakah maksudnya bentuk usaha atau seperti apa ya? Untuk saya, kalau tadi kan Mbak Mega sudah jelaskan yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan entrepreneur, yang tadi pedagang memberdayakan supaya membuat marketplace kecil, terus kira-kira sosial seperti apa lagi yang bisa dilakukan? Baik, oke. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin skopnya itu luas sekali Mbak Anissa. Bahkan tadi Mbak Rina udah menyampaikan ya tentang entrepreneur. Waktu kita menjadi entrepreneur pun kita bisa menambahkan, oh saya juga pengen jadi social entrepreneur nih, dengan cara apa? Misalnya kita punya keterampilan memasak ya. Nah, saat kita punya keterampilan memasak, saya pengen kita lihat nih ada ibu-ibu di sekitar kita kayaknya suaminya tuh pendapatannya kurang ya, gimana caranya supaya ibu-ibu di sekitar ini juga bisa memberikan bantuan pendapatan buat si keluarga tersebut, buat keluarga tersebut. Akhirnya ibu-ibu ini katakanlah dikumpulkan, terus kita ajarin mereka memasak, itu kan kita udah memberdayakan mereka. Terus kita juga misalnya awal-awal kita bantu lah ya, tentu saja mencari kemana sih mereka bisa menjual. Tapi tujuan utama kita adalah ingin meningkatkan pendapatan ibu-ibu ini dengan memberikan mereka keterampilan gitu ya, dan kemudian juga si ibu-ibu ini nanti pada akhirnya bisa terempower, bisa terberdayakan sendiri, bisa mandiri dia. Nah, social enterprise ini memang erat kaitannya dengan pemberdayaan, dengan empowering. Jadi bagaimana kita pengen orang yang kita bina ini pada akhirnya mandiri. Karena kalau dia terus sama Mbak Anissa, itu artinya dia belum menjadi orang yang mandiri, gitu ya. Jadi akan terus aja ngikut gitu. Dia nggak bisa sustain. Kalau misalnya katakanlah Mbak Anissa di sini kan sebagai donaturnya gitu ya, yang membantu dia di awal untuk memberikan ketersediaan bahan makanan kah, bagaimana cara memasak yang baik dan lain-lain. Nah, tapi kalau lama-lama dia bisa mandiri di sini, maka itu adalah bentuk dari si social entrepreneur itu sendiri gitu Mbak Anissa. Nah, nggak cuma itu aja, jadi banyak sekali nih, baik itu kita bisa melihatnya dari satu sisi ya, kita bisa punya keahlian untuk memasak, kemudian kita pengen ngajarin orang-orang memasak, pada akhirnya mereka bisa menghasilkan masakan yang kemudian mereka jual sendiri gitu. Atau tadi saya juga udah contohkan tentang melihat ada orang-orang yang katakanlah orang-orang yang tidak beruntung ya, yaitu dengan orang yang memiliki keterbatasan fisik, atau anak-anak tadi dengan sekolah ya. Sebenarnya ini skop dari social enterprise ini sangat banyak. Ini ada nanti kalau kita masuk kepada contoh-contoh usaha sosial mungkin akan lebih membuka apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Anissa nih, Mbak Zoma. Ya, jadi setelah slide ini saya akan memberikan tentang apa aja sih contoh-contoh dari usaha sosial yang ada di dunia dan juga ada di Indonesia. Mungkin akan lebih jelas nanti di sana. Ya, Mbak Mega terima kasih banyak untuk jawabannya. Mungkin kita juga akan mendengarkan dari Mbak Rina kali ya pandangannya terkait pertanyaan. Boleh ditambahin ini Mbak Mega? Boleh dong. Silakan Mbak Rina. Ya. Kalau tadi saya melihat atau mendengar jawaban dari Mbak Mega, mungkin sedikit tambahan ketika contoh-contoh dari social enterprise yang paling sederhana, misalnya ketika di keliling kita ini kan utara banyak sekali laut hasil ikan gitu. Jadi ketika lain-lain tidak bisa melaut dan sebagainya, kemudian mungkin hasil lautnya juga berkurang gitu. Akhirnya mereka kan seperti kehilangan gimana ya caranya saya nih mau mencari usaha apa, bagaimana. Nah ini ada misalkan kita punya jiwa-jiwa social enterprise itu ada baiknya misalkan seperti
teman-teman mungkin yang dalam tanda kutip sudah memiliki pengetahuan itu bisa memberikan pengetahuan sehingga mereka tidak hanya berpangku tangan menunggu perubahan iklim dan sebagainya. Bisa jadi mereka nanti membantu bagaimana membuat perahu yang baik sehingga dalam cuaca buruk mereka bisa melakukan penangkapan ikan. Kemudian juga hal lain misalnya JIC. Ketika kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang saat ini sedang kita berdayakan adalah pembuatan roti gitu kan. Banyak jamaah-jamaah kita yang mungkin ibu majelis taklim, yang mungkin janda-janda, kemudian juga yang sudah pensiunan yang tidak punya pendapatan yang kurang. Itu kita bisa ajak untuk ikut dalam kegiatan kita pemberdayaan pembuatan roti, dan di situ nanti kita akan arahkan bagaimana sih mereka bisa akhirnya berdaya beli atau kemudian juga memiliki suatu usaha yang akhirnya itu dari sifat sosial kita. Jadi secara cuma kita berikan ilmunya, kita mungkin prakteknya juga kita danai gitu kan. Akhirnya mereka bisa terjun ke lapangan dan bisa mandiri. Nah, itu saya katakan tadi dari sambutan saya bahwa social enterprise ini memang memiliki value, ada value di situ, ada nilai lebihnya yaitu sisi sosial kita. Sisi sosial kita sampai di mana sih akhirnya bisa peduli terhadap orang lain, dan itu bisa membuat perubahan-perubahan di lingkungan kita gitu kan. Akhirnya kita menyayangi orang lain itu bukan menyayangi kita. Artinya jamaah Islamic Center sendiri ketika kita peduli, mereka akan peduli dengan kita, makanya jamaah kita akhirnya jadi banyak gitu Mbak Zoma ya kan. Kalau kita cek-cek aja dengan sekeliling kita, tidak ada kita memberikan perhatian, kemudian edukasi yang mungkin dibutuhkan, mereka juga akan cuek dengan kita. Tapi kita sudah memberikan, artinya beri dulu lah. Kan tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah, ya nggak sih? Ya. Mungkin segitu Mbak Mega. Terima kasih. Ya. Aduh, luar biasa. Betul sekali. Banyak Mbak Rina juga. Dan dulu ya Mbak Mega tadi sempat kayak pengen ngasih tahu juga ya ke kita semua mitra JIC tentang bagaimana social enterprise tadi ya. Mbak Mega, boleh lanjut Mbak Mega, nanti kita masih punya waktu mungkin 6 menit lagi begitu ya Mbak Rina. Baik, tinggal 6 menit lagi ya. Oke, ini menarik sekali memang ya. Makasih Mbak Rina, dan contoh dari Mbak Rina tadi itu juga memang akan sejalan sekali nih dengan contoh yang akan saya sampaikan nanti di Indonesia ya tentang rumah koran. Nanti kita akan lihat. Oke, saya lanjutkan. Udah bergerak belum nih? Oke, udah ya. Ini kalau kita lihat, ternyata si usaha sosial ini bentuk badan hukumnya itu bisa bermacam-macam. Jadi kalau mungkin teman-teman tadinya pikir apa harus yayasan aja ya, kok bisa PT gitu ya. Nah ini kita bisa lihat di sini, ternyata bisa usaha perseorangan, bisa berbentuk yayasan, bisa berbentuk PT, CV, ataupun koperasi yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Usaha perseorangan ini biasanya dipilih karena ini masih bentuknya kecil, ya, karena ini pasti relatif mudah untuk pendiriannya. Jadi orang-orang yang katakanlah tidak mau direpotkan atau memang tidak punya dana untuk melakukan lebih gitu ya, tidak punya waktu gitu, nah ini bisa melakukannya dengan usaha perseorangan. Kemudian ada juga yayasan. Nah, kalau yayasan mungkin kita semua tahu ya, bagaimana yayasan ini kan memang fokusnya pada kemanusiaan, agama, sosial. Tapi kemudian dia berpikir, nggak selamanya saya harus dapat dana dari donatur. Saya juga harus punya kemampuan nih untuk bisa melakukan sendiri aktivitas mendanai usaha saya gitu. Akhirnya mereka bikinlah usaha komersil. Contohnya nih misalnya, kalau tadinya yayasan yatim piatu, ternyata dia memberdayakan ya para yatim piatu yang tinggal di sana itu untuk bisa membuat kerajinan atau bikin ternak lele atau lain-lainnya, sehingga mereka juga punya kemampuan gitu ya untuk bisa mendanai usaha operasional mereka. Nah, PT, kenapa kok bisa ada PT di sini? PT ini bukannya cenderung cocoknya itu untuk yang profit oriented ya? Nah, di sini tadi kan saya sudah sampaikan di depan bahwa tujuan mereka itu mendirikan perusahaan itu adalah untuk menyelesaikan masalah sosial. Nah, PT ini biasanya dipilih mitra JIC karena mereka itu ngerasa dengan PT ini akan lebih memudahkan dalam akses finansial. Ya, mau nggak mau memang untuk kemudahan akses finansial, bentuk PT ini lebih mudah ya untuk mendapatkan pinjaman dana, bekerja sama dengan pihak lain. Ya, kadang-kadang pihak-pihak tertentu itu pengennya bentuknya PT gitu. Dan ini juga tentu saja memisahkan ya antara kekayaan dari si individu dengan kekayaan dari usaha sosial. Oke, kemudian contoh usaha sosial di dunia ini karena waktunya tinggal sedikit, saya buat cepat aja. Ada Grameen Banking for the Poor ya, yang dari Bangladesh. Ini Bapak Yunus, ini adalah tokoh social enterprise di dunia nih. Ya, kenapa yang tadinya bank itu harus dengan kolateral? Gimana ceritanya orang yang nggak mampu bisa punya kolateral gitu kan? Mereka kan nggak punya jaminan. Akhirnya dia dengan pemikirannya membuat
bagaimana supaya kaum marginal ini bisa meminjam dengan bikin kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Kalau misalnya 1 orang minjem, yang 4 lain itu nggak boleh minjem dulu, sementara yang 1 lunas. Nah, nanti mereka akan saling mendukung nih, supaya yang 1 ini tuh katakanlah misalnya di tengah jalan kesulitan, yang lainnya akan membantu. Dan ini terbukti bahwa ini memang berjalan dengan sangat baik. Bahkan NPL-nya itu bisa rendah banget gitu ya, hampir nggak ada. Jadi sukses gitu. Jadi dia menyasar peminjaman kredit mikro ini buat orang tidak mampu yang tidak bisa memberikan kolateral. Kemudian ada lagi Toms ya. Toms ini adalah pabrik toko sepatu ya yang menjual sepatu ke masyarakat umum ya. Modelnya juga model biasa, tapi setiap penjualan 1 pasang sepatu akan dialokasikan untuk 1 pasang didonasikan kepada orang yang membutuhkan ya di negara yang lain. Nah, kemudian atau di negara tersebut. Kemudian ada lagi di sini 15 ya, restoran yang dibuat oleh Jamie Oliver ya. Mungkin teman-teman atau mitra JIC juga tahu siapa Jamie Oliver ini. Seorang koki ternama ya, di mana dia ini kemudian dia apa namanya ya, pemuda-pemuda di sekitar dia yang kurang beruntung ya, katakanlah mungkin ada yang menjadi dia gelandangan ya, jadi tidak punya pekerjaan atau bahkan terlibat narkoba yang akhirnya jadi berarti dari sampah masyarakat lah gitu ya. Nah, justru akhirnya dibina sama dia. Ya, diajarin untuk memasak dengan baik dan akhirnya bikin restoran. Restoran ini untuk umum, tapi dia bagaimana dia memberdayakan si orang-orang tadi itu ya, orang-orang yang marginal tadi itu untuk punya pekerjaan. Gitu kan, akhirnya memiliki dignity gitu ya di masyarakat gitu. Jadi dia nggak merasa lagi menjadi beban buat masyarakat. Ini adalah contoh dari 15. Dan yang terakhir, contoh di luar negeri yang saya ambil adalah Arafin Eye Care System. Ini sangat menarik ya, di mana rumah sakit ini adalah rumah sakit untuk mata di India. Jadi untuk 1 orang pasien berbayar, ya jadi bayarannya sama nih. Artinya dia punya jasa yang dimana si pasiennya harus bayar. 1 orang yang berbayar akan diberikan 2 donasi untuk masyarakat yang tidak mampu operasi katarak gratis gitu. Jadi 1 orang akan dibalas dengan 2 orang yang tidak mampu. Jadi artinya ini kan sangat memberikan kemudahannya buat orang-orang yang tidak mampu, kaum marginal yang mungkin memiliki masalah dengan matanya. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia yang udah sangat terkenal ya, kita tahu sendiri tentang Kita Bisa ya. Kita Bisa ini memang tujuan utamanya sosial, bagaimana dia menggalang dana, tapi dia punya platform fee ya yang mungkin teman-teman tahu untuk biaya operasionalnya gitu. Dan ini juga disampaikan di awal gitu ya. Jadi semua orang yang akan berdonasi itu paham gitu ya bahwa nanti akan ada platform fee di sana. Kemudian ada juga Yayasan Cinta Anak Bangsa. Ya, Yayasan Cinta Anak Bangsa ini sangat peduli dengan bangsa, dengan anak-anak gitu ya. Dan sehingga di sini dia mempunyai usaha yang nggak hanya fokus pada anak-anak sebagai fokus sosialnya, tapi dia punya usaha komersil nih untuk mendanai si Yayasan Cinta Anak Bangsa ini gitu. Jadi ada usaha-usaha komersilnya yang dia lakukan supaya mendapatkan dana yang pada akhirnya akan diberikan kepada Yayasan Cinta Anak Bangsa. Nah, rumah koran ini yang sama seperti tadi Mbak Rina sampaikan nih tentang bagaimana seorang pendirinya ya, Dan Jamaluddin ini dia setelah sekolah malah kembali ke kampungnya. Ya, kenapa? Karena dia lihat petani-petaninya ini kurang pendidikan, Mbak Rina. Jadi kalau melakukan cocok tanam tuh ibarat kata kurang teratur lah gitu. Jadi cuma melihat bagaimana iklim kayak Mbak Rina tadi sampaikan. Nah, dengan ilmu yang dia miliki, dia mengajarkan, dia merangkul ya petani-petani tersebut, dan hasilnya ya hasil dari apa yang mereka punya ini selain dijual juga diberikan, didistribusikan kepada panti-panti asuhan ya, kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Juga mereka sebelum pandemi ini punya kegiatan agrowisata di sana. Jadi ada usaha-usaha komersil yang dimunculkan. Ya, jadi nggak cuma sekedar misi sosial aja, tapi ada usaha-usaha komersil yang dimunculkan supaya bisa mendanai tujuan sosialnya. Itu yang sangat membedakan dengan yayasan atau lembaga sosial lainnya. Tadi Clevio yang saya sudah sampaikan ya mengenai training tentang tentang coding. Dan Bintang Mangrove ini adalah salah satu contoh dari bank sampah ya yang ada di Surabaya, di mana Ibu Kusniati ini pada awalnya itu sangat bersusah payah ya untuk meyakinkan masyarakat sekitar tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik gitu. Jadi kita nggak bisa bilang membuat social enterprise itu hal yang mudah ya, usaha sosial itu hal yang mudah, enggak juga. Kadang-kadang lingkungan sekitar kita itu menjadi tantangan berat untuk kita. Pada akhirnya sekarang ya daerah
daerah tempat buku Senyap ini menjadi tempat yang bersih ya, yang menjadi tempat wisata untuk diperlihatkan bagaimana pengelolaan sampah-sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Oke, sedikit lagi aja ya, ada faktor penentu keberhasilan dari social enterprise atau usaha sosial ini ada dari sisi internal dan juga dari sisi ekosistem ya atau eksternalnya. Dari sisi dalam ya tentu saja harus ada misi yang kuat ya, kepemimpinan yang kuat, yang ulet, yang gigih ya, yang bisa memotivasi, yang memiliki komunikasi yang baik ya, punya adanya kepribadian dari pemimpin di sini yang mampu untuk mengambil resiko ya, melihat peluang itu harus dimiliki. Pintar membangun network ya dengan sekitarnya, sumber daya keuangan ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan ternyata nih teman-teman mitra GIC. Artinya kenapa? Karena tadi Mbak Rina bilang sekarang ini udah zamannya kolaborasi ya, nggak harus semua itu dari uang kita sendiri juga. Kita bisa merangkul ya, menggandeng baik itu lembaga-lembaga keuangan mikro atau mungkin donor dari pemerintah dan lain-lain, itu bisa kita dapatkan dengan adanya kolaborasi. Dan juga sumber daya manusia yang handal ya, yang terampil dengan load kerja yang tentu saja tidak terlalu berlebihan. Dan yang berikutnya ini adalah dari sisi ekosistem, bagaimana kita perlu melihat dari akses keuangan ya, jadi adanya kemudahan untuk peminjaman kah ya, atau mungkin di sini juga ada akses jejaring, bagaimana mitra-mitra atau adanya penyerapan bagi produk yang dihasilkan oleh social enterprise. Misalnya tadi saya contohkan tentang masyarakat yang katakanlah tadi ya kaum disable yang menghasilkan jahitan, pouch kah ya, atau mungkin tas, atau mungkin lain-lain masker, tetapi ada nggak sih organisasi yang menyerapnya, ada nggak sih yang mau beli gitu kan. Nah ini ada di akses jejaring, itu juga akan sangat mendukung ya bagaimana tercapainya sustainability dari social enterprise. Peran pemerintah baik dalam pendampingan ya, pelatihan, memberikan pelayanan bagi masyarakat ini juga tentu saja tidak bisa diabaikan. Dan budaya sosial ini Indonesia sih mestinya memberikan banyak sekali dukungan ya kepada orang-orang yang mau mendirikan usaha sosial. Nah, selain dari itu, di dalam budaya sosial ini juga bagaimana pengakuan dari masyarakat ya, dan dukungan itu kayak contohnya bank sampah tadi ya, masyarakat mau nih nganterin sampahnya ya, mau membantu. Kalau dari hal pengakuan, bagaimana masyarakat tuh memandang bahwa si social entrepreneur ini, orang yang memiliki usaha sosial ini memang orang yang sangat memberikan manfaat ya buat lingkungannya. Oke, dan bagian akhir ini adalah kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa usaha sosial ini merupakan bentuk kegiatan usaha yang unik ya, mitra GIC memberikan dampak sosial yang tinggi dan memberikan harapan bagi penyelesaian masalah-masalah sosial dan juga lingkungan. Nah, wirausaha sosial atau si entrepreneurnya itu sendiri ini adalah kunci utama yang harus didukung ya, baik dengan network ataupun kerjasama. Kalau tadi Mbak Rina bilang betul sekali ya Mbak Rina ya, salah satu pekerjaan yang memang memiliki keberkahan yang besar itu adalah entrepreneur. Apalagi kalau bermanfaat bagi orang banyak ya Mbak Rina ya, makin double-double tuh manfaatnya, betul ya. Nggak hanya keuntungan buat diri dia, tapi juga keuntungan untuk masyarakat luas. Nah, hanya yang ulet dan pantang menyerah aja nih ya, yang pada akhirnya dapat tumbuh dan kemudian berkembang, karena seperti tadi saya bilang, hambatan-hambatannya juga nggak sedikit. Ya, itu aja sharing saya. Mungkin jika ada pertanyaan lagi, silakan Mbak Zoma. Terima kasih Mbak Mega. Share ya. Pertanyaan ya. Boleh, silakan. Mbak juga ya. Oke, ini ada pertanyaan tapi belum mencantumkan namanya, kita langsung baca saja pertanyaannya. Mbak Mega dan juga Mbak Rina, saya pelaku usaha kuliner. Apakah jenis usaha sosial ini bisa berkaitan dengan bisnis yang kita jalani saat ini? Semisal adanya santunan dari profit usaha kita, apakah itu termasuk social enterprise? Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin nggak hanya kuliner, tapi juga usaha-usaha yang katanya menyisihkan ya uangnya untuk kegiatan sosial gitu ya Mbak Zoma ya. Nah, saat kita bilang kita menyisihkan uang untuk kegiatan sosial, sebenarnya pertanyaannya adalah seberapa besar penyisihan tersebut gitu. Kalau misalnya ini adalah bagian besar dari keuntungan kita yang kita kemudian alokasikan untuk kita investasikan kembali untuk masyarakat, untuk penerima manfaat, tentu ini adalah kegiatan sosial. Tapi kalau misalnya tidak dalam jumlah yang besar, katakanlah 10% gitu ya, 20%, ini sebenarnya adalah lebih ke jiwa sosial kita aja yang tinggi gitu ya, tapi bukan menjadi usaha sosial. Seperti itu Mbak Zoma. Oke, baik. Mungkin Mbak Rina mau ada yang ditambah? Saya nambahin lagi. Kalau dari hemat saya, ketika dia menyisihkan
profitnya untuk disalurkan kepada yang berhak, itu kayaknya nggak harus social entrepreneurs deh, semuanya kayaknya harus seperti itu gitu kan. Berjiwa sosial ya Mbak Rina ya. Iya, dan itu memang harus disalurkan gitu kan. Karena perusahaan-perusahaan yang komersil pun akhirnya dia membangun sebuah CSR. Nah, kemudian ini adalah social enterprise-nya sampai di mana? Ya tadi seperti Mbak Mega bilang, ketika dia sudah bisa menyisihkan, jadi bukan hanya untuk memberikan impact, sodako dan sebagainya, tapi di situ ada sisi lain harus disisihkan, memang untuk keberlangsungan, sustainable-nya dari suatu organisasinya, kelompoknya, atau usahanya yang sedang dijalankan itu menjadi sebuah social enterprise. Artinya dia di situ akan membangun lagi sebuah perubahan melalui tadi tuh sisihan dari profit tadi itu. Jadi memang ada sebagian memang disengaja untuk membangun sisi entrepreneur-nya, social entrepreneur-nya. Oke, kata kuncinya juga adalah nggak hanya sengaja, tapi memang komposisinya cukup besar gitu ya Mbak Rina. Yeah. Artinya karena dia punya tujuan sosial untuk menyelesaikan masalah sosial, dia memang punya porsi yang besar untuk menyisihkan gitu. Kalau 10-20 saya anggap itu masih bentuk dari jiwa sosial seperti itu Mbak Zoma. Jadi ada pandangan baru begitu ya Mitra JC, seperti apa disampaikan oleh Mbak Mega hari ini tentang bagaimana membangun jiwa-jiwa social entrepreneur, berarti sebutannya begitu ya Mbak Mega. Social entrepreneur, betul sekali. Social entrepreneur, dan ini menjadi hal yang relate juga saat ini gitu ya, apalagi platform yang kita kenal bersama seperti Kita Bisa, ini menjadi platform media tidak hanya untuk tadi dikatakan tidak hanya untuk yang mungkin bencana saja, tapi juga untuk pendidikan dan lain sebagainya, yang ternyata itu bisa menjadi sebuah hal yang kita bisa saling berbagi kebermanfaatannya. Tadi juga dikatakan oleh Mbak Rina jauh lebih luas, jadi tidak hanya sekedar profit saja, tetapi juga ada value-nya atau nilainya. Nah ini sebenarnya obrolannya sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Apalagi Mbak Mega ini membawakannya tuh dengan senyum gitu kan, jadi semua yang mendengarkan kayaknya pengen lama. Jadi insight baru juga untuk yang mendengarkan, dan karena sudah hampir di jam 11, mungkin Mbak Mega ada satu closing statement yang ingin disampaikan juga untuk Mitra JC terkait tema yang Oke, baik. Ya, jadi memang social enterprise atau usaha sosial ini karena begitu banyak manfaatnya gitu ya. Kalau saya sendiri pun belum menjadi social entrepreneur, tapi pengen banget gitu. Jadi mari bersama-sama kita, kalau emang belum bisa, kita ikut mendukung lah ya kegiatan-kegiatan social enterprise yang ada di sekitar kita. Seperti itu Mbak. Siap Mbak Mega. Dan juga mungkin Mbak Rina mau memberikan satu closing statement pesan juga pada Mitra JC yang melakukan dengan SKS hari ini. Baik, terima kasih Mbak Zoma, Mbak Mega. Ini closing statement dari saya sifatnya general karena sudah dibahas semua oleh Dr. Mega. Jadi kalau dari saya, quote akhirnya adalah tidak ada kerugian sedikit pun bagi seseorang yang melakukan perubahan positif bagi lingkungannya. Karena peduli itu bukan sekedar materi, namun memberikan jalan dan pengetahuan juga merupakan solusi. Jadi ada kolaborasi lagi ya di dalam closing jadi bukan hanya sekedar materi, memberikan jalan atau link atau cara, kemudian pengetahuan itu merupakan juga sebuah solusi buat orang-orang yang sekali. Senang sekali hari ini juga Zoma bisa memandu acara SKS begitu ya, dengan dua narasumber yang luar biasa sekali. Sharing Knowledge Series Mitra JC bisa ikuti dan bisa lihat jadwal selanjutnya juga pastinya di siaran Radio JIC. Ada di Facebook dan juga di Instagram Radio JIC. Dan tentu kami dari kru dan juga seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Mega, sama-sama Mbak Zoma, Putri Mega Desiana SEMM yang merupakan dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Mudah-mudahan lancar selalu untuk urusannya dan sukses selalu, salam sehat selalu untuk Mbak Mega. Amin. Terima kasih banyak Mbak Rina, Mbak Zoma, dan juga Mitra JIC semua. Sehat selalu untuk kita. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rina Uswatun Hasanah, SOSIMM, sangat dekat dengan Jakarta Islam Center karena beliau adalah Kepala Subdivisi Pengkajian
Masjid Raya Jakarta Islamic Center atau kita kenal dengan nama Pusat Pengkajian Perkembangan Islam Jakarta. Terima kasih atas sharingnya hari ini juga, membangun sebuah insight juga, karena kita di wilayah pesisir Jakarta Utara ini sangat relate juga tadi jawabannya terkait dengan pembangunan social enterprise untuk warga di Jakarta Utara. Seperti tadi Bu Rina opening sudah mengatakan bahwa Jakarta ini adalah kota kolaborasi. Mudah-mudahan kita sebagai warga Jakarta juga berkolaborasi selalu untuk bisa menciptakan gerakan-gerakan sosial yang bisa membantu tadi kaum marginal yang membutuhkan. Dan kita langsung tutup saja, kita nantikan Mitra JC jilid berikutnya ya sebutnya ya. Mbak Mega juga akan hadir kembali. Akan hadir kembali sekali, dan tentunya kita akan bertemu kembali dalam program SKS di jadwal berikutnya masih di Radio JC, dan ikuti selalu Mitra JC YouTube GIC TV. Mitra JC bisa nonton tayangan ulang hari ini di YouTube GIC TV. Terima kasih banyak Mitra JC atas perhatian dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Akhir kata, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.